Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang bibit alpukat Miki ya, Miki Cipedak yang sudah siap untuk dilakukan pembesaran ya. Nah, ini bibit alpukat Miki ya, Cipedak yang ada di pembibitan kita ya, yang insya Allah akan bentar lagi siap untuk dilakukan penanaman, yang kurang lebihnya 1 bulan lagi siap ya. Oke, nah ini jadi Miki Cipedak ini merupakan salah satu alpukat yang mempunyai karakteristik pohonnya yang sangat bongsor dan cepat sekali pertumbuhannya ya, sehingga nantinya akan lebih cepat berbuah ya daripada alpukat jenis-jenis lainnya ya. Nah, bisa dilihat sendiri dari tajuknya ya, nih pertumbuhannya juga sangat pesat ya. 1 kali tunasan saja batangnya sudah sebesar ini nih, walaupun waktu kita menyambung itu hanya 1 mata tunas atau 2 mata tunas ya. Nah, ini dia, ini jadi kelebihan alpukat Miki Cipedak itu yaitu pertumbuhannya yang sangat cepat ya. Dan ada salah satu lagi yang menjadikan alpukat Miki ini merupakan salah satu jenis alpukat yang sangat digemari dan didominasi oleh para pekebun itu yang paling disukai, yaitu karena apa? Kalau kita lihat secara seksama, yaitu daunnya mulus-mulus ya. Nah, jadi alpukat Miki itu sesuai yang dijuluki yaitu salah satu alpukat yang termasuk tahan terhadap serangan hama maupun penyakit ya. Walaupun masih ada hama-hama seperti ulat dan belalang ya, namun tidak separah pada jenis-jenis alpukat lainnya ya. Karena apa? Karena jaringan dari daun alpukat Miki itu sangat tebal ya, atau sangat keras, sehingga hama itu tidak terlalu senang menyukai pada alpukat Miki ini ya. Namun nggak menutup kemungkinan apabila kita kebunkan secara massal ya, tetap masih ada saja yang terserang hama maupun penyakit ya. Karena apa? Karena secara individual dia tidak terserang hama. Nah, karena apa? Karena koloninya sedikit, inangnya bagi hama dan penyakit itu sedikit. Namun ketika kita sudah mengembunkan dalam skala besar, skala banyak, mau tidak mau inang bagi hama dan penyakit itu tetap ada dan tetap banyak ya, sehingga nanti akan mengundang hama-hama yang datang, sehingga nanti kalau tidak ada makanan bagi hama ya, mau tidak mau daun alpukat Miki ini akan terhajar juga atau termakan juga ya. Nah, namun jadi tidak serta-merta dia kebal sekali atau tidak bisa diserang hama maupun penyakit. Namun dia lebih tahan ya, lebih tahan daripada jenis-jenis lainnya. Nah, ini kalau ini yang siger ya. Ini 1 baris ini alpukat siger. Nah, ini kita letakkan langsung di bawah sinar matahari ya, tidak ternaungi, sehingga nanti pohonnya lebih kuat dan lebih efektif apabila kita tanam ya, tidak terlalu stres apabila kita melakukan penanaman. Ini kurang lebihnya umur 1,5 bulan setelah sambung jadi ya, bukan setelah masa proses penyambungan ya. Kalau ditambah masa proses penyambungnya kurang lebih selama 2 bulan ya. Nah, 1,5 bulan yang kurang lebihnya yang sebelah sana itu udah umur 2 bulanan ya. Jadi nanti kurang lebih 1 bulan lagi sudah siap ya. Walaupun beberapa sudah masuk ke dalam indenan teman-teman kita yang ingin menanam alpukat Miki, yang sudah banyak yang inden ya, tinggal menunggu waktunya sehingga kita siap, baru kita kirim bibitnya ya ke alamat masing-masing. Nah, jadi untuk perawatannya yaitu saya menggunakan pemupukan untuk pertumbuhan, untuk vegetatif, yaitu saya gunakan pupuk NPK 16 ya, pupuk NPK Mutiara 16 dengan dosisnya yaitu 1 sampai 2 gram ya per tanaman ya. Nah, kalau untuk cara pemupukannya ditabur atau dikocor mas. Nah, kalau saya sih ditabur ya, karena kita jumlahnya banyak ya. Kalau kita kocor 1 persatu itu tidak efisien ya. Jadi kalau saya memupuknya itu pada sore hari itu saya pupuk ya. Ketika malam hari tidak terkena hujan, maka paginya saya larutkan dengan air sekaligus untuk menyiram tanamannya ya. Nah, terus berapa kali waktu pemupukan yang baik?
Sebenarnya kalau untuk beberapa kali itu yang bagus itu rutin ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat ya. Kalau saya sih 2 minggu sekali ya. Nah, lebih baik kita memupuknya dikit demi dikit namun rutin daripada kita sekali memupuk banyak kemudian lama juga ya. Karena apa? Kemampuan tanaman itu dalam menyerap unsur hara itu tidak dibatasi dalam tanaman itu. Jadi walaupun kita kasih 5 kilo ya per tanaman ya, yang bisa diserap tanaman itu hanya beberapa bagian saja, tidak semuanya diserap oleh tanaman ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita akan membajir apabila kita memupuk terlalu banyak. Bisa jadi malah dia loss atau kehilangan unsur hara karena dia hilang, bisa terbawa oleh air atau bisa menguap lagi ke udara ya. Bisa juga menyebabkan toksik bagi tanaman atau racun sendiri bagi tanaman. Khususnya yaitu kelebihan N itu akan membuat gosong tanaman ya. Kelebihan K juga tidak baik, membuat tanaman keriting. Dan kalau kelebihan P itu tidak masalah namun boros ya. Boros di kos atau biaya melakukan pemupukan ya. Nah, jadi tetap 2 minggu sekali saja sesuai takaran dan dosis pada umumnya ya. Kalau untuk pemupukan, kalau masih kecil-kecil seperti ini 1 hingga 2 gram per tanaman per 2 minggu sekali ya. Nah, ini yang bibit bentar lagi siap ya. Kita sekarang akan coba keliling ke bibit yang masih dalam proses pemindahan ke polybag yang masih baru dari hasil sambung ya. Yuk. Nah, ini sekarang kita lagi proses pemindahan bibit alpukat dari hasil sambung ya. Nah, ini dia hasil sambungnya. Sudah jadi sambungan. Nih, sambungannya sudah melekat ya. Nah, sudah melekat seperti ini. Ini kurang lebih umur 1 bulan setelah sambung ya. 1 bulan setelah sambung, kita pindahkan ke media yang lebih besar ya. Nah, ini untuk medianya apa? Medianya kita gunakan beberapa komposisi ya. Nih, ini lapisannya ini. Nah, kita lihat dari bawah ya. Ini ada tanah murni, tanah topsoil ya. Tanah topsoil itu tanah yang paling atas yang mengandung humus dan gembur, terutama itu yang gembur teksturnya ini ya. Kemudian ada skamnya campur ya, skam murni dan skam bakar ya. Kemudian yang hitam ini yaitu ini kompos yang sudah difermentasi. Nih sudah dingin dan sudah gembur juga ya. Nih ya sudah lembut teksturnya ya. Nah, kita lapis. Dan jangan lupa juga kita kasih dolomit atau kapur pertaniannya ya. Kemudian kita aduk dan kita pindahkan ke media yang besar. Nih ada saudara kita yang lagi proses pemindahan bibitnya ya. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau kita memindahkan bibit, usahakan itu bijinya kita benamkan ke dalam media ya. Supaya apa? Supaya nanti bijinya bisa bertahan lama ya. Nah, karena tanaman masih kecil itu biasanya nutrisinya itu masih disuplai dari biji tersebut ya. Nah, jadi akar itu belum berjalan secara efektif atau efisien karena masih disuplai dari bijinya ya. Maka dari kesehatan biji itu nomor 1 ketika bibit masih berukuran kecil. Nah, yuk kita jalan ke rumah bibit, ke rumah sambung alpukat. Oke, nih banyak sekali yang siap untuk dilakukan replanting ke media yang sudah besar. Ini kumpulan beberapa jenis alpukat ya, mulai dari siger, kemudian di sampingnya ada aligator, ini aligator ya, kemudian itu ada roro subaka, kemudian sebelah sana ada kelut, ada khas, dan ada beberapa jenis alpukat introduksi ya. Ini introduksi, ini jenis hongok, daunnya bulat ya. Kemudian ini ada BK10 atau yang kita sering sebut super avo ya. Ini Miki ya, sudah nggak asing lagi, alpukat Miki. Ini Miki, kemudian Miki juga. Ini khas
Ya, ini khas. Itu ada kelut. Ini Miki, ini Roro Subaka. Nah, sekalian kita akan coba mereview hasil TWN kita kemarin ya. TWN SWY ya. Ya, nanti kita akan review singkat aja. Nanti ini akan kita buat video yang di video lagi ya, tentang perkembangannya. Ini ya perkembangannya ya. 1 2 3 4. Tidak rata ya perkembangannya ya. Namun alhamdulillah semuanya jadi ya. Semuanya jadi. Sambungannya jadi. Ini kita buang ya tunas wiwilannya ya. Ini akan mengganggu pertumbuhan ya. Ini sambungannya ini. Ini sambungannya dan ini wiwilannya. Ini wiwilannya kita buang saja. Nah, ini kita buang juga. Bersih. Kita buang. Nah, ini jadi. Ini sudah mulai besar ya. Ini SWY. Oke ya. Mungkin sekian dulu video kita kali ini tentang review tentang beberapa bibit yang ada di pembibitan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.